Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Christian Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Mei 2024. Dini hari tadi itu ada Jerome Powell yang speech, sekaligus juga ada rilis data terkait dengan FOMC interest rate decision, keputusan suku bunga dari The Fed. Yang mana kemarin suku bunga itu dipertahankan di 5,5%, teman-teman. Suku bunga nggak gerak ya, ini udah bertahan sekitar 4 kali pertemuan FOMC. Dan tentunya dengan suku bunga yang tinggi seperti saat ini, harusnya sih inflasi masih akan mendapatkan tekanan. Meskipun kalau kita melihat dari data bulan Maret kemarin, justru inflasinya mengalami sedikit kenaikan, teman-teman. Dan ini cukup bikin market panik karena akan mempengaruhi keputusan dari The Fed dalam hal menurunkan suku bunga yang kemungkinan bakal diundur, teman-teman. Oke, kita akan lihat beberapa pembahasan yang dibahas oleh Jerome Powell di perdagangan kemarin. Jadi pada statementnya Jerome Powell kemarin akhirnya memutuskan suku bunga masih akan dipertahankan. Kapan suku bunga akan diturunkan? Yaitu ketika goal dari The Fed sudah tercapai, yaitu inflasi 2%. Atau lebih spesifiknya data core PCE inflation harus turun sampai 2%. Ini juga akan diikuti dengan data-data lain seperti CPI, PPI, baik yang core dan juga yang reguler ya, itu juga harus turun sampai 2%. Nah, ketika suku bunga sudah turun sampai 2%, di sanalah baru The Fed akan mengambil keputusan untuk cut rate. Selama itu belum tercapai, selama itu The Fed akan terus mempertahankan suku bunga yang lumayan tinggi seperti sekarang ini. Jadi menurut data, kalau kita perhatikan memang beberapa waktu terakhir PCE inflation, CPI dan juga PPI itu masih dalam proses struggle atau inflasi sebenarnya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan oleh Jerome Powell. Akibatnya adalah mereka masih harus tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi ini guna untuk menekan inflasi. Karena jika inflasi dibiarkan, maka harga-harga barang akan naik. Harga-harga barang naik ini menyebabkan kestabilan ekonomi juga akan makin sulit. Jadi seperti buah si malakama, teman-teman. That's why suku bunga harus dipertahankan dengan posisi yang cukup tinggi. Dan saat ini sih kemungkinan 2,4% penurunan suku bunga pertama itu akan terjadi pada pertemuan bulan September. Dicatat ya, bulan September. Kemungkinannya baru 42%. Tentu saja ini bisa jadi akan berpeluang diundur lagi sampai akhir tahun. Mungkin pertemuan FOMC di bulan Oktober, November. Kemungkinan di bulan November ada FOMC lagi dan di sana kemungkinan baru akan ada keputusan tentang penurunan suku bunga. Kalau seandainya di bulan September ini rate-nya itu nggak naik ya, persentase keberhasilan atau penurunan inflasinya itu nggak naik dari 42% ya kemungkinan bisa diundur sampai akhir tahun. Mungkin setahun ini 2024 cut rate cuma sekali. Mungkin. Nah, adanya kelegaan kolektif pada pasar setelah Fed menahan suku bunga ini sebenarnya merupakan sebuah perjuangan, teman-teman, yang mana inflasi ini benar-benar sangat-sangat ketat, khususnya di ekonomi Amerika Serikat. Kalau kita lihat juga dari beberapa rilis data seperti GDP kemarin kan jelas ya GDP Amerika Serikat itu turun. Belum lagi penganggurannya stabil dan juga banyak data-data yang menunjukkan bahwa keterbukaan lapangan pekerjaan juga masih cenderung bagus di Amerika Serikat. Penjualan rumahnya pun juga ya terlebih dari adanya data manipulasi atau realita ya teman-teman, tapi data yang ditunjukkan itu ya bisa dibilang masih lumayan bagus lah untuk data-data perumahan juga. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan perekonomian Amerika Serikat kelihatannya stabil. Inflasinya ya meskipun sekarang lagi stagnan ya teman-teman, nggak berhasil diturunkan. Namun itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting banget oleh Jerome Powell. Dan dia mengatakan bahwa kondisi Amerika Serikat sekarang ini itu nggak sama seperti kondisi di Eropa, di Jepang, ataupun di negara-negara yang lain. Yang mana perekonomian mereka, kalau kita melihat nih dari Bank Sentral Eropa kemarin, data inflasinya turun. Dan Bank Sentral Eropa itu sangat-sangat nyaman dengan kondisi sekarang. Inflasinya udah nggak naik, perekonomian mereka ya so fine, teman-teman, dan
Ya kemungkinan Bank Sentral Eropa lebih aman untuk menurunkan suku bunga lebih dulu dibandingkan oleh The Fed. Karena kondisinya The Fed sekarang ini benar-benar mereka itu struggle, stagnan sama inflasi. Jadi Jerome Powell sudah mengetahui hal tersebut dan tentunya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka masih pengen melihat di mana inflasi bakalan turun. Dan inflasi ini juga akan menjadi poin penting untuk pemerintahan Joe Biden. Pasalnya Amerika Serikat kan akan ada pemilu. Ya, nanti akan ada pemilu di kuartal berapa sih, ketiga keempat ya teman-teman. Nah itu akan ada pemilu dan tentunya partai yang berkuasa sekarang itu dari Demokrat ya teman-teman. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Joe Biden ini lagi memimpin sekarang. Jadi incumbent-nya ini. Nanti akan pada pemilu, maka siap-siap aja kalau inflasi nggak diturunkan atau nggak berhasil ditekan, maka bisa jadi narasi-narasi terkait dengan gagalnya pemerintahan dari Partai Demokrat ini bisa menjadi salah satu berita ataupun narasi yang akan dimainkan oleh pihak oposisi untuk menggulingkan pemerintahan yang ada sekarang. Itu. Jadi ini akan ada pertarungan seru teman-teman. Makanya ekspektasinya saya sih inflasi bisa diturunkan di tahun ini ya. At least ada satu penurunan suku bunga sebagai bentuk perlawanan dari pemerintah yang sekarang, teman-teman. Guna untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa loh menangani inflasi. Jadi kurang lebih seperti itu kondisi perpolitikan saat ini. Dan Powell juga mengatakan bahwa rate cuts forecast is cloudy. Jadi masih berawan, masih abu-abu teman-teman. Bicara soal cut rate ini Jerome Powell memang nggak gampang memberikan statement ya, apalagi statement yang melegakan kepada market. Dia justru tetap disiplin, tetap pengen melihat data-data perekonomian. Itu sih so far, dan juga dari beberapa pertanyaan wartawan terkait dengan stagflasi itu bukan menjadi harapan dari The Fed juga ya, diharapkan ekonomi bisa tetap tumbuh, stabil, dan inflasi turun. Itu poin-poin penting dari pidato Jerome Powell di perdagangan dini hari tadi teman-teman, dan hari ini kita akan dilanjutkan dengan beberapa rilis data. Ada continuing jobless claim, initial jobless claim, data ekspor import untuk Amerika Serikat, kemudian trade balance, dan juga unit labor cost. Ini berbicara tentang data ketenagakerjaan. Ini adalah data yang akan kita dapetin dan ya semoga sih data-data ini juga bisa dibilang positif untuk market, khususnya ya Bitcoin teman-teman. Oke, kalau kita melihat dari Fed balance sheet ya teman-teman. Fed balance sheet ini adalah data yang berhubungan sama peredaran uang. Ya, saat ini kondisinya sedang turun, bagus teman-teman, di mana penurunan pada Fed balance sheet ini mengarah ke fase yang sudah terjadi di 2020 kemarin, yang menunjukkan harusnya sih uang beredar makin lama makin turun, karena mungkin banyak investor yang lebih melirik seperti deposito, obligasi, dan juga aset-aset yang lebih safe. Apalagi suku bunga masih tinggi, yield-nya masih tinggi, jadi masih interesting untuk sebagian besar kalangan investor, teman-teman. Dan dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya diharapkan inflasi juga bisa turun seiring dengan menurunnya uang yang beredar, seperti data dari Fed balance sheet. Itu kemudian kalau kita lihat dari berita-berita yang ada di market, yang pertama itu ada BlackRock, baru aja mengumumkan investasi di tokenisasi, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, ini berita cukup bagus ya. BlackRock sendiri itu memimpin dalam tokenisasi aset dunia nyata. Hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian putaran pendanaan 47 juta US dollar yang dipimpin oleh BlackRock, investasi strategis untuk mencangkup pendanaan dari Hamilton Lane, Para Capital, dan juga Tradeweb Market. Investasi ini menggarisbawahi upaya merintis industri securities dalam digitalisasi pasar modal dan teknologi blockchain. Modal yang dikontribusikan itu mendorong inovasi ekspansi securities yang berkelanjutan seiring dengan semakin memantapkan posisi sebagai pemimpin dalam ekonomi sekuritas aset digital. Jadi ada investasi yang dilakukan oleh BlackRock yang berhubungan sama tokenisasi. Kemudian berita yang lain, Hong Kong Cryptocurrency ETF First Day. Jadi trading volumenya kecil ya teman-teman, nggak sesuai dengan ekspektasi dari pasar. Padahal Hong Kong ini punya potensi karena market cap dari Hong Kong sendiri, kalau kita lihat dari AUM-nya itu sekitar 10% dari market Amerika Serikat.
Jadi market Asia ini memang belum sebesar dari Amerika Serikat ya, namun dari Asia sendiri Hong Kong bisa dibilang menjadi salah satu pusat teman-teman industri perkembangan kripto di Asia. Yang mana kedepannya akan terus improve juga ya. Apalagi ada berita-berita terkait dengan beberapa regulator dari Jepang, dari Korea Selatan, kemudian juga dari Australia yang juga dikabarkan isunya sih pengen bikin ETF juga. Jadi ini akan makin banyak spot-spot dari perkembangan aset berupa ETF ini di berbagai negara di kawasan Asia. Jadi diharapkan akan ada lebih banyak dana yang bakalan masuk, teman-teman. Tapi overall dari ETF Hong Kong nggak sesuai dengan ekspektasi pasar. Kemudian kalau kita lihat dari data Soso Value menunjukkan bahwa saat ini IBIT, BlackRock, Fidelity, Grayscale itu masih kompak dalam tekanan arus keluar. Ya, jadi tekanan yang terjadi pada beberapa ETF ini bisa menimbulkan efek penurunan pada market Bitcoin. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa mereka akhirnya memilih untuk exit terlebih dahulu, teman-teman. Ya, ini outflow-nya kalau kita perhatikan dari data Soso Value menunjukkan memang sejak 1, 2, 3, 4, 5 bulan terakhir, 5 minggu terakhir, itu terjadi outflow yang lumayan gede, teman-teman. Dan ya negatif lah, teman-teman, untuk market. Itu kemudian berita yang lain datang dari Injective. INJ akan melakukan burning, teman-teman. Ini akan ada burn token yang akan dilakukan oleh Injective guna untuk mengurangi pasokan, dan semoga sih dengan hal tersebut burning ini bisa mengurangi supply dan juga memberikan impact terhadap kestabilan harga dari Injective ke depannya. Kemudian ada Chiliz yang akan melakukan hard fork, teman-teman, untuk memperbarui atau untuk melanjutkan tokenomic 2.0 yang mereka sudah lakukan, serta melakukan upgrade untuk compatibility dengan Ethereum. Nama upgrade-nya adalah Dragon 8 Hard Fork. Ya, dan ini eventnya di tanggal 21 Mei 2024. Jadi sekarang baru 2 Mei, masih ada 19 hari lagi. Akan ada upgrade dari Chiliz, bisa dipantau Chiliz. Kemudian dari Celsius, ini juga dikabarkan itu akan melakukan eliminasi 94% dari total supply token yang beredar. Artinya Celsius akan di-burn, teman-teman, sebanyak mungkin. Ya, Celsius ini adalah salah satu penyedia layanan keuangan yang sudah collapse. Ya, Celsius bisa dibilang tokennya udah drop, udah parah banget, harganya hancur, teman-teman, dan sekarang dari konsensus pengen untuk mengurangi supply yang beredar karena toh juga fungsi daripada Celsius ini juga udah nggak ada, tokennya udah nggak ada fungsinya. Jadi kalau di burn itu tentu saja bisa memberikan efek keuntungan untuk ya yang hold sekarang supaya bisa mendapatkan kenaikan harga. Selain itu juga ada Sui yang bekerja sama dengan Google Cloud untuk mendorong inovasi Web3 dan juga peningkatan keamanan, skalabilitas, dan kemampuan di dalam teknologi AI. Kolaborasi ini fokus mengatasi tantangan dalam Web3 melalui wawasan berbasis data, alat pengembangan yang didukung oleh AI. Jadi ini berita yang bagus juga buat ekosistem dari Sui, teman-teman. Itu sih dari beberapa rilis data yang ada pada market. Lalu gimana nih? Apakah Bitcoin menarik atau enggak? Oke, setelah kita melihat closing time frame monthly kemarin, sayang sekali. Padahal di video kemarin aku sebutkan kalau Bitcoin bisa closing aja di atas 61.000 something, itu merupakan sebuah indikasi yang bagus. Tapi ternyata Bitcoin kemarin closingnya di kisaran level 60.300. Jadi negatif buat closing time frame monthly. Dan banyak juga analis yang melihat bahwa wah, Bitcoin ini membentuk yang namanya bearish engulfing. Nah, ini bearish engulfing pattern. Nah, ini adalah sebuah pola candle, teman-teman, yang mana candle ini bentuknya seperti ini. Ya, di mana candle hijau sebelumnya itu dikalahkan oleh satu candle merah yang berarti kalah ukuran body candlenya, teman-teman. Dan ini menurut analisa teknikal biasanya adalah indikasi pembalikan arah. Biasanya. Oke, jadi kalau kita zoom out, kita perbesar ya, candle yang warna hijau di bulan Maret ini itu kalah gede
bodinya sama candle di bulan April. Nah, semakin besar candle yang merah ini, body candle-nya menunjukkan bahwa tekanan jual semakin tinggi. Dan kalau kita melihat sih dari pola yang kemarin itu menunjukkan ya ada ukuran yang lebih besar, sehingga dari sini kita bisa menemukan indikasi bearish pada Bitcoin setidaknya dari sudut pandang teknikal. Jadi ini fakta teman-teman. Jadi bukan berarti Bitcoin bakalan turun parah juga ya, nggak seperti itu juga. Namun menurut teori teknikal itu seperti itu. Tuh. Dan kalau kita perhatikan sih dari saat ini, dari posisi sekarang ya, kita masih bakalan menunggu terjadinya pembalikan arah pada pergerakan dari Bitcoin yang memang sudah mengalami penurunan sejak bulan apa nih, Maret, April, sekarang di bulan Mei. Oke, kita masuk ke 3 bulan. Jalan 3 bulan pergerakan market udah mulai mengalami penurunan, dan sekarang pergerakan Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 57.400 something. Target saya masih sama di 51.000, 52.000, 51.000 something. So, kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame daily. Pergerakan dari Bitcoin mengalami tekanan jual kembali teman-teman. Dari smart money kelihatan kosong banget, dengan volume perdagangan yang cenderung naik, dan saat ini pergerakan Bitcoin juga belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Dari candle belum kelihatan. Namun kalau kita lihat dari skala yang lebih kecil di time frame 4 jam, kita pakai bantuan indikator RSI. RSI beberapa kali sudah nyentuh level oversold teman-teman. Yang biasanya sih kalau udah oversold kayak gini akan ada momentum atau peluang-peluang untuk market sedikit mengalami kenaikan. Ini terjadi pada beberapa pola seperti di tanggal 14 April, di mana Bitcoin kemarin juga mengalami fase oversold. Di sini oversold, ada bullish divergence. Pergerakan Bitcoin sempat naik, meskipun naiknya nggak tinggi ya, nggak tinggi. Dan sekarang kita lagi dalam momentum yang kurang lebih sama. Fase oversold ini seringkali memang menjadi indikasi pantulan pada pergerakan Bitcoin secara jangka pendek. Jadi ekspektasi jangka pendek kita adalah adanya kenaikan singkat pada pergerakan Bitcoin, meskipun kenaikan tersebut mungkin nggak akan tinggi. Ya, jadi dari sekarang level 57.400, mungkin potensi kenaikannya sampai 61.400 secara jangka pendek untuk Bitcoin. Di sana ada strong resistance yang mungkin akan menahan pergerakan Bitcoin. Ya, di sini ada resistance, dan kita mungkin akan melihat ya itu sih, level tersebut akan menjadi penahan buat Bitcoin. Jadi kalau dari sudut pandang teknikal ya seperti itu. Sekarang tergantung teman-teman lihatnya view dari sudut pandang mana. Makroekonomi, inflasi masih sangat tinggi. Kemudian The Fed juga belum berencana untuk menurunkan suku bunga karena masih pengen lihat data-data ekonomi. Mau lihat dari data on-chain, banyak outflow yang terjadi pada hedge fund. Ya, perusahaan-perusahaan manajer investasi banyak yang harus keluar, teman-teman. Atau melihat dari sudut pandang teknikal. Ya, semua view terserah aja sih. Yang mana yang masuk, ya itu yang kalian pakai. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.